Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga semua dalam kondisi sehat. Kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Kompetensi dan tujuan pembelajaran kita secara umum adalah dapat menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan, serta menyajikan karya hasil perkembangbiakan tumbuhan. Tuhan telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Kita bisa merasakan pentingnya makhluk hidup tersebut, maka kita wajib bersyukur dengan cara mencintai makhluk hidup di sekitar kita. Untuk itu, mari kita pelajari macam-macam perkembangbiakan makhluk hidup supaya kita bisa ikut membantu kelestariannya. Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup yang memiliki ciri bakal biji berada dalam buah atau ovarium. Angiospermae mengalami dua reproduksi, yaitu secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual atau vegetatif adalah proses reproduksi tanpa melibatkan proses fertilisasi, yaitu peleburan gamet jantan dan betina. Ada dua jenis, yaitu secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami, contohnya stolon, merupakan batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Contohnya tanaman stroberi, pegagan, eceng gondok. Umbi batang, yaitu batang yang menebal di dalam tanah yang mengandung cadangan makanan, misalnya kentang, ubi rambat, wortel. Umbi lapis merupakan batang di dalam tanah yang tersusun dari lapisan daun yang menebal, contohnya bawang merah dan bawang putih. Kuncup adventif daun adalah kuncup yang terdapat pada tepi daun, seperti cocor bebek. Selain perkembangbiakan aseksual atau vegetatif alami, tumbuhan juga dapat dikembangbiakan dengan cara vegetatif buatan, misalnya mencangkok, menyambung, setek, menempel, dan merunduk. Reproduksi seksual atau generatif terjadi melalui proses penyerbukan atau polinasi, yaitu proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan dapat terjadi melalui beberapa perantara, yaitu anemogami yang dibantu oleh angin, entomogami dibantu serangga, antropogami yaitu melalui perantara manusia, ornitogami dibantu burung, chiropterogami dibantu kelelawar. Setelah mengalami penyerbukan, maka akan terjadi proses pembuahan atau fertilisasi, yaitu proses meleburnya inti sperma dan ovum yang terjadi di dasar puntik untuk membentuk embrio tumbuhan. Pada peristiwa penyerbukan, serbuk sari melekat pada kepala putik, kemudian serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti sel vegetatif berperan menuntun gerak tumbuh buluh serbuk menuju bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum membentuk zigot, yaitu sebagai calon individu baru, dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Penyebaran biji dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu bantuan angin atau disebut dengan anemokori, dengan bantuan hewan atau zookori, bantuan air
disebut dengan hidrokori, dan bantuan manusia atau antropokori. Tumbuhan Gymnospermae adalah tumbuhan yang tidak memiliki pembungkus biji. Biji tumbuhan ini tampak dari luar atau berada pada permukaan daun, seperti misalnya cemara, melinjo. Pada tumbuhan Gymnospermae seperti tumbuhan pinus dan linjo, terdapat dua jenis Strobilus dalam satu pohon, yaitu Strobilus jantan dan Strobilus betina. Strobilus jantan terdapat mikrosporangea atau ruang-ruang spora yang di dalamnya terdapat sel-sel yang akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora. Mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari. Serbuk sari pada tumbuhan pinus memiliki sayap. Strobilus betina tersusun dari banyak megasporofil atau daun penghasil megaspora, di mana tiap megasporofil mengandung 2 bakal biji yang akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan spora betina. Inti megaspora akan mengalami mitosis membentuk sel telur. Tumbuhan lumut yang sering kita jumpai pada umumnya berada pada tahap yang dapat menghasilkan sel kelamin. Pada satu individu lumut memiliki antheridium yang dapat menghasilkan sel sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan ovum. Fertilisasi terjadi jika sel sperma sampai pada ovum yang terdapat pada archegonium dengan bantuan air. Zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang baru yang dapat menghasilkan spora. Apabila spora yang dihasilkan jatuh di tempat yang sesuai, maka dia akan tumbuh menjadi protonema yang selanjutnya akan menjadi tumbuhan lumut yang baru yang dapat menghasilkan sel kelamin. Lumut juga dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif melalui kuncup atau gemai dan melakukan fragmentasi. Tumbuhan paku tidak memiliki bunga, mengalami tahap gametofit dan sporofit. Perkembangbiakan seksual terjadi pada tahap gametofit, yaitu dengan menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Fertilisasi pada tumbuhan paku terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium, sehingga akan menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Teknologi reproduksi pada tumbuhan. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Vertikultur merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi cara bertingkat dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah disisipi gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya. Kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau jaringan, kemudian akan ditumbuhkan dalam kondisi steril. Setelah mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, mari kita kerjakan tugas berikut ini. Demikian pelajaran kita tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.